Parasit merupakan sebuah organisme yang sangat merugikan karena dalam hidupnya akan selalu bergantung pada makhluk hidup lain atau inangnya dalam mendapatkan nutrisi makanan tanpa adanya timbal balik. Selain untuk mendapatkan nutrisi makanan, ada beberapa parasit yang hidup pada inangnya dan dapat mengendalikan inangnya sesuai dengan keinginan parasit yang ada dalam tubuhnya. Untuk lebih lengkapnya, parasit apa sajakah itu? Mari simak video berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Satu, cacing lencet. Cacing lencet atau Dicroquelium dendriticum merupakan cacing yang dapat hidup pada binatang mamalia dan manusia. Siklus hidup dari binatang ini berawal dari telur yang keluar dari feses inangnya, kemudian akan dimakan oleh siput yang nantinya akan mengeluarkan parasit cacing lencet ini dalam bentuk bola lendir yang akhirnya akan dimakan oleh semut. Setelah dimakan oleh semut, akan memasuki otaknya, kemudian dapat mengontrol pergerakan semut yang nantinya akan membawa semut untuk berjalan menuju ujung rumput dan berdiam diri yang kemudian akan dimakan oleh mamalia herbivora. Binatang yang terinfeksi cacing lencet ini akan mengalami edema, kekurusan, dan siriosis hati. Jika cacing ini masuk dalam tubuh manusia, akan mengakibatkan gangguan pencernaan pada kasus ringan dan pembesaran hati atau radang hati untuk kasus yang lebih berat. 2. Cacing rambut. Cacing yang berasal dari filum Nematomorpha ini merupakan cacing parasit yang akan mencari binatang untuk dijadikan inangnya sehingga mendapatkan nutrisi yang cukup untuk bertahan hidup. Panjang dari cacing ini berkisar antara 50 hingga 100 mm dengan diameternya sekitar 1-3 mm. Cacing ini biasa ditemukan dalam tubuh kecoa, kumbang, belalang sembah, krustasea, dan orthoptera. Selama berada dalam tubuh inangnya, cacing ini dapat menghipnotis untuk menuju cahaya seperti kolam atau danau yang terkena sinar akan mengeluarkan pantulan cahaya. Itu dikarenakan cacing ini akan melakukan reproduksi pada habitat yang berair. 3. Cacing California. Cacing California atau Ohaplorsis californiensis merupakan cacing parasit yang hidup pada rawa-rawa air asin di California Selatan. Ada 3 binatang yang dapat menjadi inangnya, yaitu burung laut, siput tanduk, dan killifish. Awalnya, cacing ini akan masuk ke dalam tubuh killifish melalui insangnya dan akan berpengaruh pada perilaku killifish yang akan berubah menjadi lebih agresif karena serotonin akan menurun dan meningkatkan dopamin pada otak. Karena lebih agresif, maka killifish akan mudah terlihat oleh burung pantai sebagai predatornya. Setelah killifish dimangsanya, cacing ini akan keluar dan akan bereproduksi pada burung pantai yang memangsanya, yang kemudian akan keluar lewat fesesnya dan dimakan oleh siput bertanduk. 4. Tawon permata. Tawon dengan nama ilmiah Ampulex compressa ini merupakan tawon dari famili Ampulicidae yang terkenal karena reproduksinya yang tidak biasa karena melibatkan binatang lain seperti kecoa untuk menjadi inang bagi larvanya. Tawon permata dapat ditemukan pada daerah-daerah tropis dan jumlahnya akan lebih banyak ketika musim panas. Tubuh dari tawon ini berwarna biru hijau metalik dengan sepasang paha kedua dan ketiga berwarna merah. Ukuran betinanya sekitar 22 mm dan pejantannya berukuran setengah dari betinanya. Untuk bereproduksi, tawon ini akan mengincar kecoa sebagai inang untuk telurnya. Pertama, akan memasukkan racun ke dalam tubuh kecoa sehingga mengakibatkan kaki depannya lumpuh. Kemudian, kecoa itu akan dipendam ke dalam tanah. Setelah telurnya menjadi larva, maka akan memakan kecoa dan menjadi pupa. 5. Tawon laba-laba. Tawon yang berasal dari Costa Rica ini merupakan tawon parasit yang akan selalu bergantung pada inangnya dalam proses reproduksinya. Nama ilmiah dari tawon ini yaitu Hymenophymesis argyrapaga. Inang dari tawon ini adalah laba-laba jenis Plesiometa agira. Awalnya, tawon ini akan menyusupkan telurnya ke dalam tubuh laba-laba, kemudian setelah 1 minggu, larva dari tawon ini akan menetas yang kemudian akan menginjeksi sebuah senyawa kimia. Senyawa kimia ini akan mempengaruhi laba-laba dalam membuat jaring yang tidak seperti biasanya dan dikhususkan untuk kepompong dari larva tawon ini.